Itulah mengapa mungkin Allah memberikan diksi kulit dibanding daging atau tulang di surah An-Nisa ayat 56 tersebut. Nah, dari logika yang secara urutan sejarah ini melihat bahwa Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu bukanlah hal yang mustahil. Jadi jangan takut belajar ilmu duniawi, jangan takut belajar ilmu filsafat, jangan takut berpikir teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini kita akan ngomongin soal Islam dalam memandang sains. Kadang atau sering kali kita dengar bahwa ada beberapa orang yang membenturkan agama dengan sains. Mereka menganggap agama dan sains itu tidak jalan beriringan. Ada yang berpendapat bahwa agama itu soal keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Sementara sains itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan kesalahannya dan bisa diperbaiki atau disempurnakan oleh ilmuwan dan akademisi lainnya. Namun saya melihat bahwa Islam itu bisa melampaui sains. Seperti misalkan Islam itu bisa ngasih garis finish, istilahnya jawaban. Dan kita yang masih di garis start itu harus nyari jalan bagaimana caranya supaya bisa ke garis finish tersebut. Ini adalah garis finish ya. Agama kadang-kadang sudah memberikan garis finishnya atau jawabannya. Dan kita yang masih ada di garis start alias yang belum tahu itu disuruh untuk mencari jalan bagaimana mencapai garis finish. Mungkin jalannya begini ya kan, belok-belok. Nah, jalan ini teman-teman, ini yang kita sebut dengan science, yang akhirnya nanti akan menjawab dari ajaran-ajaran agama yang sudah ada di garis finish. Misal di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 56 itu sudah dikasih tahu ya bahwa penghuni neraka itu akan terkelupas kulit-kulitnya, lalu akan diganti dengan kulit yang baru. Itu adalah garis finish. Kulit yang terkelupas adalah garis finish. Garis startnya kita bisa bertanya-tanya, kenapa Al-Quran menggunakan kata kulit? Kenapa nggak daging? Kenapa nggak tulang? Nah, kita yang berada di garis awal ini, di garis start, kita bisa melalui jalur ilmu pengetahuan, kita teliti itu. Emang ada apa sih di kulit? Sehingga Allah di dalam Al-Quran itu bilang penghuni neraka itu kulitnya akan terkelupas dan akan diganti dengan kulit yang baru. Kenapa nggak daging? Kenapa nggak tulang? Dan faktanya teman-teman, sudah terbukti di ilmu pengetahuan bahwa reseptor rasa sakit manusia itu adanya di mana? Ya, di kulit, bukan di daging, bukan di tulang. Jadi untuk merasakan rasa sakit itu cukup melukai kulit, nggak perlu sampai melukai tulang atau daging. Kalau kulit itu sudah dilukai, itu manusia bisa merasakan sakit. Itulah mengapa mungkin Allah memberikan diksi kulit dibanding daging atau tulang di surah An-Nisa ayat 56 tersebut. Nah, itu adalah sains yang bisa dibuktikan di laboratorium, yang bisa dibuktikan secara empiris. Namun agama juga bisa menjelaskan hal yang berada di logika. Misalkan soal Isra Mi'raj. Mari kita bahas sedikit soal Isra-nya, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ribuan kilometer itu. Namun Nabi bisa diperjalankan oleh Allah dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu kurang dari semalam saja. Padahal di zaman tersebut teman-teman, rata-rata perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih sebulan. Sebulan itu bisa disingkat bukan dalam satu hari, tapi dalam satu malam. Kurang dari satu malam.
cukup diwajarkan ya apabila di saat itu banyak orang yang nggak percaya dengan pengakuan Nabi itu. Oke, mari kita bahas logika ya. Kalau di zaman dulu, di 1400 tahun yang lalu itu nggak masuk akal. Namun di zaman sekarang nampaknya makin masuk akal. Karena di zaman dulu itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan, sedangkan di zaman sekarang lebih pendek waktunya. Nah, logikanya teman-teman, ada kemungkinan di zaman mendatang itu manusia menciptakan sebuah transportasi yang entah bagaimana itu bisa memperpendek lagi waktu tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin bisa 3 jam atau mungkin sejam saja. Nah, dari logika yang secara urutan sejarah ini melihat bahwa Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu bukanlah hal yang mustahil, apalagi kalau kita meyakininya dengan iman. Namun di sini saya tidak bilang bahwa manusia bisa mencapai teknologi yang dibuat Allah ya, enggak. Lagi pula teman-teman, buat apa kita selaku muslim itu membenci sains dan teknologi? Enggak ada untungnya membenci itu. Toh kita aja ibadah itu bisa dibantu oleh sains dan teknologi. Contohnya ketika kita mau sholat lalu kita bingung di mana arah kiblat, kita bisa pakai Qibla Finder. Kita bisa ambil smartphone kita lalu kita cari di website atau di aplikasi untuk mencari di mana letak kiblat. Itulah salah satu pemanfaatan teknologi untuk ibadah. Dan kita bisa memanfaatkan sumber-sumber dari agama kita itu untuk keperluan sains dan teknologi. Dan itu sudah ada contohnya, terutama ketika di zaman keemasan atau kejayaan Islam. Misalkan seperti Jabir bin Hayyan, yaitu penemu atom, karena mentadabburi Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25. Lalu ada juga Abbas bin Firnas yang bisa menemukan cikal bakal pesawat terbang karena terinspirasi dari Al-Quran surah Al-Mulk ayat 19. Nah, kalau teman-teman mau download gratis PPT atau slide tentang kebangkitan Islam, silakan download, linknya ada di deskripsi. Singkatnya teman-teman, apabila agama dan sains itu tampaknya berjalan tidak beriringan, maka tidak perlu memilih salah satu. Pilih aja dua-duanya. Kita bisa mempelajari dua-duanya kok. Kita tetap yakin dengan pelajaran agama, dengan ajaran-ajaran agama kita. Namun kita juga belajar ilmu-ilmu yang sedang berkembang sekarang. Saya yakin semakin bertambahnya ilmu, semakin berkembangnya suatu ilmu, ilmu itu akan membenarkan ajaran-ajaran agama. Sama seperti membenarkan ayat tentang kulit tadi. Contoh misalkan soal manusia pertama. Kita meyakini bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ya, kita pelajari aja ilmu biologi yang sedang berkembang sekarang. Ilmu biologi tentang asal muasal manusia yang sedang berkembang sekarang kan mengatakan bahwa manusia dan monyet, kera dan sebagainya itu punya nenek moyang yang sama. Atau manusia modern sekarang itu nenek moyangnya adalah manusia primitif atau manusia prasejarah atau manusia purba. Ya udah belajar aja bang, apa? Saya pun masih belajar itu kok. Nanti semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pasti ada celah-celahnya tuh. Kayaknya manusia tidak berasal dari nenek moyang yang sama dengan monyet deh, dengan para kera, dengan gorila atau simpanse. Kayaknya memang ada manusia yang benar-benar pertama. Nah, kalau kita sudah dapat celahnya, kita makin kuat keimanan kita. Dan kita muslim itu bisa mempelajari ilmu-ilmu duniawi yang nantinya akan menguatkan keimanan kita. Jadi jangan takut belajar ilmu duniawi. Jangan takut belajar ilmu filsafat. Jangan takut berpikir teman-teman. Karena berpikir adalah kekuatan dari muslim. Betapa banyak di dalam Al-Quran mengindikasikan kita untuk berpikir. Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu memikirkan? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan lain sebagainya.
Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, share video dan channel ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing. Saya Bayu Ilham Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.